Makanya ketika dia bilang ada kalajengking keluar, nah gue nggak tahu tuh penjelasan dari lu gimana. Apakah benar itu bahwa itu sihir atau enggak? Ini tidak akan terjadi kalau Anda yang menyaksikan tidak membantu saya dengan mantra-mantra yang Anda ucapkan. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue tadi habis diinterogasi nih guys. Nah, siapa yang menginterogasi? Bukan polisi, tapi badannya besar juga. Langsung aja nih kita sambut. Ini dia yang tadi habis interogasi gue. Kita mau ngapain, Sel? Iya, gue mau interogasi gue. Grebek lu nih. Iya, enggak, interogasi kan tadi di channel lu. Oh, iya dong. Lu mau ngebongkar? Iya, gue mau ngebongkar di sini. Lu pakai penglaris apa ya kan? Wah, gila sih. Gila sih. Terus juga bahaya nih. Di sini ada apa aja? Lu punya pengalaman perdukunan atau apa gitu nanti? Ada. Ada. Boleh, nanti ini sebelumnya gue mau grebek dulu nih. Kantor lu kayak gimana? Let's go. Oke, ini studio interogasi ya bang? Ini studio ruang interogasi, nggak gede, cuma 4x3. Iya, luar biasa ya. Betul. Jadi ini lengkap juga nih. Ya, kamera, lampu, ada kalau ada iklan gue bisa baca di sini prompternya. Oh, di sini ya. Tuh ada prompter, udah keren nih. Keren. Lumayan. Terus di sini gue lihat, nah ini sofa merah, Ya. Ini merah, ini kenapa bang? Nah ini kenapa menarik. merah-merah nih? Menarik sih Sel ini. Apakah? Jadi gue suka warna merah Sel. Aslinya suka warna Aslinya gue suka warna merah. Iya. Jadi mobil pertama gue tuh Suzuki Airio tahun 2003 warna merah. merah juga. Warna merah. Terus dan itu secara nggak sengaja aja motor yang dipakai sama asisten rumah tangga gue juga warnanya merah. Merah. Pokoknya kalau warna merah tuh kayaknya Kenapa? mungkin alasannya sama kayak lu, identik sama apa namanya berani gitu atau main karakter gitu. Yang paling juara pokoknya warna Paling merah biasa di film-film gitu. Betul. Dan apalagi juga kan sebenarnya merah kan pembangkit semangat kan. Jadi kalau lu ya nggak semuanya merah juga, aneh juga kalau semuanya merah. Iya sih bener. Beberapa titik sih merah. Gitu. Terus ini studio apa bang belakangnya? Nah kalau Boleh ini dilihat guys. ini sebenarnya kan ini kan rumah gua ngontrak kan nggak terlalu gede Sel. Oh ini ngontrak? Ini ngontrak. Gua udah 6 tahun ngontrak sini. Mulai dari usaha gua dulu clothing line, Gold Digger namanya, sampai sekarang gua YouTube. Ini masih ngontrak karena yang punya tuh nggak mau dibeli. Oh gitu ya. Gitu. Nah terus ini apa nih studio apa nih? Ini tuh kayak pilihan aja Sel. Misalkan lu kayak mau ngonten bareng sama gua bisa bikin background yang kayak begini. Ini kan bisa ditutup juga. Oh iya ya. Atau nanti misalkan gua kan punya konten what if gua bisa nyanyi-nyanyi juga gitu. Terus kadang-kadang kalau pas lagi ada ASMR, mejanya gua taruh di sini gua makan gitu. Gitulah pokoknya. Tapi jarang ya bang dipakai ini. Lebih banyak ini interogasi ya? Sejauh ini memang lebih banyak ini. Ini baru sih sebetulnya, tapi setidaknya gue punya pilihan gitu. Iya. Jadi buat yang mau collab gitu-gitu, bisa di sini. Backgroundnya bisa ini. Kalau gue di sini nih nyatu nih bang merah-merah. Betul, itu dia makanya. Iya, ini terus di sini ada apa lagi nih bang? Nah, oke. Di sini ada ini toilet. Ini Kok tapi telepon? Ya, gue suka banget sama London dan gue suka banget sama telepon ini. Lu kalau ke London kan ini salah satu sightseeing-nya kan ini kan. Iya. Jadi gue pasang aja di sini buat. Kok nggak nyambung bang? Telepon nggak nyambung. Pas dibuka toilet. Tapi ketika lo di toilet, Sel, lagi pup, lo mainin handphone. Pasti. Telepon. Iya. Oh. Gimana? Tujuannya. Iya, itu tujuannya. Oh, jadi bawa handphone gitu. Bawa handphone. Bawa handphone, biar tidak bosan. Oke. Nah, kemudian ini adalah meja-meja teman-teman kita, editor-editor, semua di sini. Terus gua kalau lagi bosen juga, gua kadang nyanyi sendiri. Ini bisa gue nyalain jadi karaoke. Ini akhirnya jadi karaoke. Kalau sekarang lagi main dingdong nih. Oh, lu nyewain dingdong juga? Ini gue beli Sel, ini murah banget. Oh, beli. Ini cuma 3 juta, tapi Enggak, lu nyewain juga nggak ke anak-anak sekitar? kagak anjing, masa gue sewain aja kayak jawab. Masukin, Kirain. tapi untung juga ya kalau gue sewain ya, gue masukin koin gitu ya.
buat tambahan. Itu ada tulisan insert koin. Iya bener, tapi tampilannya kayak dingdong beneran. Terus Iya. Selain di sini, Nah ini merah juga tuh ya kan? Enggak, ini emang dari sononya, dari sononya. Kebetulan merah ya gue seneng gitu. Iya, Tapi yang merah lagi tuh yang ini sebenarnya. Apaan? Jadi kan ini tempat gue kan suka bikin musik, gue bikin iya. lagu gitu-gitu kan. Nah, Oh lu bisa nyanyi ya bang ya? alhamdulillah. Oh iya alhamdulillah. Ini juga merah juga. Oh iya bener. Karena gue suka warna merah, jadi. Baliknya merah ya? Jadi gue biasanya ngerekam, terus bikin musik gitu-gitu ya di sini gitu. Seru. Ya karena darurat, Sel, maksudnya karena nggak banyak tempat, Iya. apa yang bisa kita manfaatin dulu. yang gitu. ada ya? Apa yang ada gitu ya. Soalnya kan rezeki gue bukan dari rezeki ngepet ya, Sel. Jadi kan gue pelan-pelan. Emang ada rezeki ngepet? Itu mah cerita mitos doang bang. Emang iya? Iya. Babi ngepet nggak ada? Nggak ada. Temen kayak babi ada nggak? Oh ada. Ada sih, itu dia. Ada bener itu mah ada. Kalau itu ada ya? Ada, Oh, ada. iya. Yang tiba-tiba kita udah baik-baikin, tiba-tiba bikin fitnahan. Nah, itu tuh. Emang. Mantan anjing ada nggak, Sel? Hah? Mantan anjing ya? Itu ada nggak? Gue pengen nanya ke lu bang. Nah, itu mistis apa nggak? Enggak. Oh, beda Itu ya. memang naluri. Ayo kita nanya-nanya lagi. Nah, kalau ini Ini kostum-kostum bang? ini beberapa kostum sebenarnya kalau pas lagi gua dulu sih zaman-zaman gua ada project How to Become namanya. Gue biasanya pakai kostum bareng teman-teman gitu. Tapi ya Lu bikin sendiri atau? gua dari nggak itu beli ini sih. Beli? Beberapa beli sih. Oh udah langsung jadi berarti ya? Iya langsung jadi. Nggak pernah gue bikin sendiri. Oke. Kecuali untuk perform off air. Nah ini kita ngobrol di sini aja nih bang. Oke siap. Iya baru masuk tadi gue ngelihat ada ini nih, Ada siapa? cepot. Oh cepet. Ini apa nih? Oh iya. Iya kan? Ini karakter gua di acara sahurnya Indosiar namanya Abu. Jadi kan gua tuh dituntut untuk bisa bikin beberapa karakter fiktif di setiap acara di TV kan. Salah satunya ini Abu. Nah, looknya seperti ini dan ada satu peserta yang jago ngedalang. Dia bikinlah Abu lagi apa gitu. Ceramahnya sambil ngedalang gitu. Iya. Ya. Akhirnya gue akhirnya minta. Ini boleh dibawa pulang? Boleh, gue bilang boleh nggak dibawa pulang? Boleh mas katanya, gue bayar berapa? Nggak usah mas kata dia. Udah, Oh iya sih. bawa. Asik juga ya. Itu sama ini Sel. Apaan ini? Nggak, ini nggak ada apa-apa, ini Nggak biasa ada aja apa-apa. sih, biasa aja. Nggak ada, ini mah udah tahu. Iya, Kulkas sudah. Iya, benar. Udah segini doang sih. Ini foto-foto nih Tempatnya. jimat ini bang. Hah? Ini jimat atau ini? Lebih kepada Pengen nunjukin banget ini Gilang Dirga banget di sini gitu ya. Iya, banget. Jadi orang masuk, wah ini Ini di Gilang kawasan Dirga, kawasan banget Gilang Dirga. Iya, nggak. Kalau lu ngelihat ini lama-lama, hati-hati Sel. Gua suka jatuh cinta. Kok jatuh cinta? Iya, makanya pelan-pelan. Ya nggak ngeliat, udah gitu aja. Udah. Ini lu dari dulu kan bang? Normal kan? Ini kok kayak agak-agak belok gitu ya? Bang? Iya benar. Dari make up-nya. Tapi kalau dulu kan gue belok, kalau sekarang kan lu yang belok. Lu make up. Soalnya lu make up semua kan ini alis make up. Bedak lu putih banget anjing. Gue pas ngeliat tadi lu dandan, kenapa sih Marcel ini jago banget dandannya? Gue bilang gitu. Gue belajar ke Master Dedi. Iya benar. Tapi orang zaman dulu tuh yang ludruk segala macam dandan sendiri tau Sel. Iya bener. Iya segala bentuk Master Dedi malah shading-shadingnya sendiri. Sampai ke sini. Iya, jago banget ya. Jago, dia mah jago. Gua terinspirasi malah. Iya. Oh iya. Gitu. Kalau ini udah editan Photoshop ini mah. Oh, udah fotonya. Aslinya kagak begitu. Oke. Nah, sekarang ini deh, Bang. Nah. Mau ngobrolin tentang yang tadi, pengalaman perdukunan katanya ada. Ada. Di sini aja nggak apa-apa ya. Boleh dong. Nah, jadi kalau ngomongin soal perdukunan, jadi gini, dulu itu gua tuh ada satu penyakit kayak koreng gitu, Sel. Koreng? Jadi apa ya ibaratnya? Kadas yang kalau lu garuk makin melebar. Zaman gua sering main basket dulu tuh. Jadi di sekitaran paha sini. Nggak sembuh-sembuh nih. Terus? Udah pakai Daktarin, udah pakai apa nggak sembuh. Daktarin kan mahal juga, Sel. Iya. 20.000 saat itu harganya lu cuma dapat segini. Iya. Sementara gua nggak ada duit kan buat beli Daktarin. Akhirnya ada satu ini orang bilang, "Oh, katanya ini yang bisa nyembuhin tuh yang lahir sungsang." Nah, yang bisa nyembuhin tuh ada tuh cerita. Jadi yang lahir sungsang tuh bisa nyembuhin. Pakai apa nyembuhinnya? Air liurnya. Ini. Anjing, gue ngeliget itu. Ya jadi gini, yang gue lakukan saat itu saya, wah udah pakai celana pendek kan, buka sih, karena di sini kan posisinya kan kayak gatal gitu. Jadi makin lebar terus gitu. Iya, ya telapak tangan gue inilah gitu kan. Terus, lu tahu, jadi dia gini, gitu kan, shit, gitu gue.
apa emang iya ya gitu. Ya cuman kan gue waktu itu ikhtiarnya pengen sembuh kan. Tapi kan agak geli-geli gimana gitu. Iya ada. Mana ludahnya banyak banget lagi kan. Ya Allah, buset sebegininya gitu. Dan hasilnya ada? Nggak sembuh. Nggak sembuh. Nggak sembuh. Tapi bayar nggak itu, Bang? Atau Ya seikhlasnya aja. Seikhlasnya. Seikhlasnya Untungnya aja. ya. Seikhlasnya karena memang cukup ini juga, jadi kenal sama nyokap gitu-gitu kan. Jadi ya kepercayaan orang dulu seperti itu gitu. Iya memang iya sih. Ludahnya orang. Pas kita datengin ya beneran ludah gitu. Gua kalau ingat sekarang agak gimana. Cuman ya ada praktek seperti itu ada. Iya betul. Tapi untungnya itu nggak penipuan yang nyampe juta-jutaan gitu ya. Enggak. Cuma agak jijik aja gitu ya. Iya. Karena mungkin orang zaman dulu kan selalu arahnya ke alternatif. Iya. Karena keterbatasan ekonomi, karena gimana akhirnya mencari ini kayaknya bisa gitu. Tapi orang dulu tuh ada juga Bang yang dia berobatnya ke dukun dulu karena kalau ke rumah sakit takut dioperasi lah dan sebagainya. Bisa akhirnya keluar biaya banyak dulu di dukun, ketika nggak sembuh baru ke rumah sakit pilihan terakhir. Itu yang miris sih. Tapi yang cukup kontradiktif sebetulnya, debatable sekali lagi. Waktu itu Mbah Sujiwo Tejo ngomong begini, kenapa sih praktek orang-orang pintar dibilang alternatif gitu? Padahal zaman dulu dokter tuh tidak ada, berarti kan yang alternatif dokter, gitu kan? Sementara awalnya tuh orang-orang pintar itulah yang mengobati banyak orang-orang lain gitu kan. Makanya tadi akhirnya karena mungkin dari zaman dulu kakek nenek udah berobatnya ke orang-orang pintar. Ya pilihan utama ke situ dulu, makanya mungkin yang terjadi sama yang lu ceritain barusan. Iya, jadi sebenarnya gini sih Bang, kalau yang zaman dulu tuh orang-orang pinter zaman dulu itu pinter ngeracik herbal gitu loh. Ya itu gue setuju. Sebenarnya iya, sebenarnya bukan malah kayak orang sakit bilangnya guna-guna, orang sakit bilangnya pelet santet. Iya, itu gue setuju. Itu gue setuju. Itu yang fake. Kalau orang pinter dulunya kayak dukun aslinya adalah pengobat tradisional aslinya dulu. Dukun pijat, dukun beranak, dukun gigi. Kan dulu nggak ada dokter kan? Iya, balik ke dukun gigi, betul. Kan ada tuh. Nah, sebenarnya arti dukun pengobat tradisional. Cuma perkembangan zaman entah gimana caranya belok. Dukun jadi seolah-olah adalah orang yang sok tahu tentang hal goib kan. Iya. Sekarang. Padahal sebenarnya bukan itu ya awalnya bukan, iya. Praktek perdukunan zaman dulu sekarang mengalami pergeseran makna. Jadi coba kalau zaman sekarang nih nyebut dukun, pasti orang nganggapnya wah orang yang bisa ngelihat jin. Wah, dukun tuh orang yang bisa ngirim santet. Wah, yang bisa ngirim pelet gitu kan. Udah maknanya berubah. Makanya sekarang ketika gue ditanya dukun itu cuma ada dua, yaitu kalau nggak nipu ya cabul ya. Yang makna sekarangnya gitu. Iya. Bukan yang dulu benar-benar ngeracik obat segala macam. Iya. Itu masuknya ke pengobat tradisional. Nah, itu. Mungkin itu pengobatan tradisional gitu. Iya, pengobat tradisional beneran ada. Dan diakui di Indonesia pun ada pengobat tradisional, ada legalnya gitu. Tapi dukun tidak ada. Gua agak ngeri-ngeri lu bahas dukun terus, soalnya kan sekarang ramenya tuh rame terus gitu, Sel. Iya, benar. Dan ya gitu, anehnya kan sekarang perdukunan bilang harusnya nyebut oknum gitu. Ya kan di semua agama nggak ada yang nyebut oknum kan. Ya kan, kayak di Indonesia siapapun yang mendatangi dukun maka sholatnya tidak diterima 40 hari gitu. Ya itu kan nggak ada, siapapun yang mendatangi oknum dukun nggak ada. Jadi ya dukun udah. Jadi yang sok tahu tentang hal gaib, seharusnya kepercayaan kita balik lagi ke Allah Azza wa Jalla gitu. Iya, jangan dibolak-balik ya. Lu pribadi nih Bang, kayak santet gitu, lu percaya nggak sih? Gini, jadi atau pernah menemukan nggak kejadian yang lu yakin itu santet atau pelet atau? Gua nggak tahu lu bisa menjelaskan atau tidak. Jadi almarhum wak gua dulu pernah mendekati almarhum wak gua tuh pernah mendekati istrinya yang sekarang. Iya. Karena istrinya tuh kembang desa. Iya. Jadi dan di desa itu masih suka menggunakan praktek sihir. Pada saat wak gua tuh di satu pagi dia minum, tiba-tiba keluar kalajengking. Dan itu memang nggak bisa dijelasin, Sel. Bener-bener keluar dari dalam mulutnya gitu. Lu ngeliat kejadian? Nah, masalahnya gua tidak melihat kejadian itu. Tapi gua meyakini bahwa dia memang bukan pembohong. Dan hal-hal seperti itu maksudnya dia pun juga nggak percaya. Bahkan dia tipikal yang begini. Kalau ada orang bilang, jangan di situ tuh, nanti lo kenapa-napa.
sama wak gue ditendang pohon, misalnya pohon. Oh iya. Oh langsung dibuktiin gitu. Dibuktiin sama wak gue kayak yang, kenapa lu takut nih, gue tendang nih. Gitu. Iya. Sebegitunya. Dan ketika dia cerita soal yang itu, nggak mungkin bohong gitu. Iya. Lu yakin pas itu terjadi gitu ya? Orang dia pakai demi Allah saat iya. itu gitu kan. Dan dia tuh tidak percaya tahayul. Iya. Ibaratnya, makanya tadi gue cerita, kalau ada orang bilang, oh di pohon ini ada ini gini, ditendang sama dia. Gue nggak percaya. Sama kayak gue bang, kayak dulu ada teman gue bilang, nih di cincin gue ada kiai. Gue langsung bilang bang, ya orang tangga gue aja kiai nggak mau tinggal di kontrakan, ini tinggal di cincin gila. Iya, hal-hal seperti itu. Makanya ketika dia bilang ada kalajengking keluar, nah gue nggak tahu tuh penjelasan dari lu gimana. Apakah benar itu bahwa itu sihir atau enggak? Gue perlu lihat kejadiannya dulu. Nah masalahnya itu kalau misalkan cuma cerita aja, gue pribadi bukannya nggak percaya, tapi perlu ngelihat dulu detailnya kayak gimana. Bisa jadi itu masuk ke dalam si kalajengkingnya. Secara logika. Iya, ketika dia tidur atau gimana, terus ketika minum itu terganggu, akhirnya baru keluar. Mungkin. Karena ada bang, keahliannya namanya regurgitator kalau nggak salah namanya. Itu? Pernah tahu nggak? Orang yang masukin air misalkan 3 air mineral, botol air mineral yang gede, dia bisa ngeluarin lagi 3 juga. Jadi dia glek. Gua rasa kalau almarhum gua nggak mungkin begitu sih. Enggak, itu kan kalau dipelajari tuh bang. Iya. Kayak gitu. Jadi ada bagian di tubuh kita ternyata yang bisa menyimpan kayak gitu. Bahkan yang David Blaine pernah melakukan, makan 3 kodok dulu sebelum perform. Dia kalau kejutannya gitu setiap mau perform, dia nelen 3 kodok dulu. Disimpan. Terus dia main sulap dan sebagainya, dia minum, makan apapun. Di endingnya dia bilang, oh ya sebelum ini berakhir saya punya kejutan. Langsung keluarin kodok. Hidup. Gitu. Nah, feeling gue mungkin ya pada saat kejadian itu ada kalajengking yang nggak sengaja masuk ke bagian untuk menyimpan itu tuh. Di bagian tubuh kita. Di bagian tubuh itu dan akhirnya keluar. Akhirnya keluar ketika dia minum. Iya. Bisa jadi. Tapi kita kan nggak pernah tahu kejadiannya. Atau bisa jadi beneran sihir pada saat itu. Iya. Untuk akhirnya tapi dapat nggak? Apanya? Kan pengen bunga desanya gitu. Dapat, kan udah dinikahin akhirnya. Udah dinikahin akhirnya. Waktu itu deketinnya akhirnya gimana? Ya karena gua nggak peduli, nggak takut apapun kan ya. Jadi pas keluar kalajengking berarti bisa dibilang gini dong. Itu kayak cocokologi, ketika mau mendekati kebetulan itu kejadian, betul, dianggapnya wah jangan-jangan karena gue deketin. Iya. Karena gitu. Sebelum itu dia memang ribut sama pemuda-pemuda sekitar. Oh, demi mendapatkan iya, ceritanya begitu. Keren banget. Demi cintanya demi gitu cinta. Kan. Iya. Jadi gitu sih kalau gue dibilang gimana cara penjelasan faktanya nggak bisa. Selama ini kita bisa memperkirakan aja kalau dengar dari cerita kayak gitu. Iya. Yang jelas ada di bagian tubuh yang bisa menyimpan makhluk hidup gitu. Iya. Oke. Oh, gue baru tahu tuh. Apa tadi nama ini? Regurgitator kalau nggak salah ya namanya. Bahasa ya? Bahasa Inggris muntah. Iya. Iya itulah pokoknya. Jadi cari aja David Blaine Swallow the Frog. Regurgitator. Regurgitator orangnya yang bisa melakukan itu. Yang paling ini bang, yang pernah ke Indonesia tuh ada yang paling lebih ahli dari David Blaine. Itu gue lupa namanya siapa ya coba yang pernah ke Indonesia. Orang Indonesia atau orang luar yang pernah ke Indonesia? Dia gembok kunci. Ini gemboknya ke gembok, ditelen, masuk ke dalam. Keluar gemboknya udah kebuka. Sama kuncinya. Anjing? Ih beneran, seriusan. Siapa namanya? Steffi Star lu tonton lah. Itu Steffi Star lu tonton kayak bola bowling gitu. Masuk ke dalam. Berarti badan kita tuh berarti luar biasa itu ya? Iya kalau dilatih. Tapi gue berusaha latihan itu bang. Kan keren banget nih kalau di Indonesia ada yang bisa gitu kan. Masalahnya di Indonesia gue belum pernah melihat ada yang mempraktekkan ekstrim itu kayak David Blaine, kayak Steffi Star gitu. Pasar Limbat bisa kali ya? Nggak bisa. Kalau bisa udah dipraktekin pasti. Oh iya. Karena gue berusaha latihan bang, kayak nyoba minum gluk banyak, pas mau keluar, pas gitu keluar juga mie. Goblok. Ada lo habis makan mie aja. Itu mah muntah biasa aja, aneh banget. Nah, iya. Udah baunya beda kan aja. Tapi bisa keluar. Bisa sambil ke bawah juga yang lain.
Nggak bisa kayak dia tuh bang. Keluarnya air bener bersih. Oh, gitu. Effort ya, jadi pesulap tuh effort banget. Iya susah banget loh. Nah kan effort kan, gue pengen lu jadi, kan lu biasanya impersonate nih. Nah, bener. Coba impersonate pesulap pernah nggak lu bang? Gue pernah jadi Demian, ada kayaknya di YouTube masih ada. Lu main kayaknya. sulap di? Main sulap. Nah, main sulap. Gue benar-benar jadi Demian, terus ada handphone gue taro, terus gue suruh mereka ngacak di 4 amplop apa 5 Oh, Russian roulette modelnya. roulette. Oh iya. Terus nanti gue balik badan, terus gue pukul gitu kan. Oke. Terus itulah beratnya jadi pesulap tuh ya di Indonesia apalagi gitu kan ya. Iya. Gue merasakan keresahan para pesulap tuh akhirnya karena di komentar tuh, wah ini kan dia begini, itu mah pasti udah begini. Gue bilang, kenapa sih lu nggak ikut aja, ini kan seni gitu. Iya, Tuh ikutin kan aja. Enggak, masalahnya kan orang-orang yang komentar gitu bang. Ini jangan-jangan kalau nonton bioskop tuh kayak gitu bang. Nah, anjir. Nonton bioskop, itu mah Superman bohongan tuh, itu green screen kan. Gitu. Balik lagi Sel, kayak yang kita omongin di ruang interogasi, pengen dapat respect. Iya bener. Iya. Jangan-jangan gue mikir orang-orang yang ketika nonton sulap komentar gitu, jangan kalau nonton bioskop diusir bang. Iya kan? Lu berisik lu, orang nikmatin aja udah. Kan gitu ya. Iya. Kayak nonton Spider-Man, itu bohong tuh keluar jaring, mana ada orang bisa keluar jaring. Iya. Anjing diusir kalau anjing malas banget kalau emang ada bener begitu aja. Kita nonton bioskop teriak-teriak. Anjing malas banget. Jadi mana nih? Gua impersonate. Boleh, nih gue isi ilmu dulu. Oh gitu, iya boleh. Iya, buat lu biar bisa masuk jiwa ini nih, magician. Nah ini syarat sakti di Indonesia bang, itu ada 2. Apa tuh? Pertama bisa mendesah dan gerakan slow motion. Goblok. Itu bangsatnya. Kalau nggak slow motion gini bang, itu nggak dianggap sakti. Kalau gini-gini kan. Oh iya, gini doang Makanya enggak harus sama mendesah. Ho-oh boleh nggak ho-oh? Waduh, beda itu. Beda ya? itu mah nggak sakti. Masih. Harus di Gitu ya. Harus gini. Biar anggapnya sakti. Bisa agak kencengan dikit nggak? Sini gua lagi pegang. Beda, iya. Pijet dong. Iya. Gue bisa bang. Ini. Wah, udah jadi nih. Udah. Nih gue tambahin ini mantra dari ilmu merah sendiri. Ini pijet plus bang. Oke, gimana? Plus lagi anjing. Ini kan plus. Jokes lama banget tuh pakai anjing. Gue jadiin mantra ini. Oh iya. Plus nih gue nih. Iya udah plus. Udah bisa plus nih. Udah. Oke. Nah ayo. Sekarang kita tinggal duel sakti nih. Ayo duel. Gue siap gue. Udah sakti ya. Apa ya dari gue? Di sini. Gue punya dadu. Ayo lu bisa kira-kira dari kesaktian ini lu bisa memunculkan kesaktian apa nih? Gue makan. Dari benda ini. Makan. Enggak, jangan ya. Jangan dong. Oke. Nih ya, lihat ya. Ini ada dadu. Mau apa ini nih? Kayaknya sih gue ngelihat dadu ini terlalu besar. Wih, sehingga sepertinya dadu ini merasa sempit. Sebaiknya dadu ini akan saya hancurkan menjadi bagian dadu-dadu kecil lainnya. Tapi ini tidak akan terjadi kalau Anda yang menyaksikan tidak membantu saya dengan mantra-mantra yang Anda ucapkan. Apa tuh? Apa itu? Bim, salah bim, jadi apa? Prok. Kita lihat. Kok nada-nadanya kayak Mario Teguh? Oh iya, bukan kayak Pak Tarno ya? Tapi itu lapis Pak Tarno. Bim, salah bim, jadi apa sahabat super? Nih, lihat. Mana belum? Masih gede? Masih gede. Ini jadi kecil ya? Iya, jadi kecil. Kalau Maerot kan ngegedein. Iya, mau ngecilkan. Yang mengecilkan dan memperbanyak. Oh, memperbanyak. Syak! Masih. Gimana sih? Syak! Wow. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Coba gue cek. Cek dulu, cek. Silakan dicek. Boleh. Nih. Silakan dicek. Mendekat. Tuh guys, beneran guys. Wah, luar biasa loh. Keren kan? Ini tutupnya nih. Ya. Hebat ya? Keren. Anda bisa cari triknya ini di search engine YouTube. Gimana caranya bikin Oh iya, gampang ya. Kalau sekarang ya. Iya benar. Nah, keren. Keren Ini kan? kan 1-0 nih. 1-0. Dia udah nih. Ya, nih ya. Dari Lu nama pesulapnya apa nih? Kan kalau sulap anjing boleh nggak? Sulap anjing nggak boleh? Nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Oke. Apa ini? Sulap Tambun. Pesulap tamu. Ya. Iya. Oke lah. Bekasi ya. Iya. Nah, Oke. ini sekarang gue nih, Bang. Gue mau Stop. Apaan ini hilang Hilang. dong? Di bawah dong ini. Oh. Di balik bukan hilang. Sorry. Oke, duduk. Silakan. Sekarang gue
akan memperlihatkan perbedaan magic zaman dulu sama magic zaman sekarang. Gimana tuh? Jadi gini, ada uang kertas nggak? Uang kertas? Uang kertas? Ada uang kertas, uang kertas. Mana? Ya. Uang kertas? Ya. Seharusnya ini iklan, tapi karena tidak ada endorse jadi tidak iklan. Anda mau iklan Anda dimunculkan, kontak ke admin saya di Instagram. Aku cinta prestis. Ayo. Oke, sini gue punya uang. Nah, ini sulap simple zaman dulu banget, Bang. Ini yang versi zaman dulunya. Nah, menggunakan pulpen. Oh, ditulis? Enggak dong. Diapain? Ditusuk. Ah? Ditusuk. Ditusuk uangnya? Ditusuk. Gimana caranya? Seperti ini. Lihat, ini gue akan bocorkan karena ini udah versi zaman dulunya. Nih lihat, ini kan normal ya. Ya. Uangnya juga punya Bang Gilang. Ya. Ya. Terus ini benda padat. Gua khawatir nih. Pulpennya juga benda padat. Iya. Ya. Nah, lihat. Ini kita tinggal mau nusuk di sebelah mana, misalkan di sebelah sini. Iya. Nih ya. Nih. 1, 2. Nah, tuh. Bolong, guys. Ya. Nah, terus ini digeser ke kanan bisa nih, Bang. Kalau nggak suka bolongannya di sini. Loh, kok pindah? Ya, kan suka bosen kan. Terus nyari posisi ini kan biar Keren banget, sensasinya dapat. Nih. Tuh. Keren banget, Sel. Boleh gua pegang nggak sih? Ntar lu nih. Nih, kalau mau digeser ke kanan juga bisa. Bisa juga. Ya kan? Biar nggak bosen, Bang. Terus kalau misalkan, aduh, kan merusak uang nggak boleh nih ya kan? Ya udah, kita nggak perlu ada bolongannya lagi gitu. Oh, wah. Jadi Sel, nggak lu mending buka terapi perawan, Sel. Waduh. Wah iya. Banyak ibu-ibu yang mungkin pengen perawan lagi. Oh iya, kalau gue jahat mah gue jadi dukun kayak gitu, Bang. Iya Ya kan, sih. terapi perawan dengan pembuktiannya gini gitu. Iya, kan. benar. Enggak. Nah, Gila, nggak bolong loh. ini versi jadulnya, Bang. Versi jadulnya? Nih, gue bongkar nih. Sebenarnya versi jadulnya tuh, ini nggak bisa dicek. Sangat tidak tertebak ya? Iya. Iya. Dan ini kalau misalkan dicabut, ini ada versi yang nggak bisa Oh, aslinya. Jadi kalau orang mau ngecek, cek yang dibalik ini. langsung. Dibalik. Gitu. Oh. Ini versi jadulnya. Iya, iya, iya. Tapi tetap aja kalau orang ngecek kayak gini kan, ya ketahuan ini Iya, kan iya, ada iya, dua iya, iya. atasnya. Nah, magic itu perkembangan zaman semakin kesini tuh makin bisa dicek semuanya, Bang. Oke. Jadi ini versi jadulnya dan versi sekarangnya. Ini versi sekarangnya tuh, Sel, duit gue satu-satunya, Sel. iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nggak minjem kan? Nggak minjem. Enggak kan? Nggak, duit gue. Duit sendiri kan, nggak apa-apa. Gue khawatir, Sel. Nih ya, pakai pulpen yang lebih. Ini kan dari plastik. Ini dari besi nih, Bang. Aduh, Nih, lihat. gue khawatir, Sel. Nggak Lumayan itu, Sel, buat Buat gaji anak-anak. nih, lihat. Ini kalau gua tusuk kayak gini, Kan itu besi, Sel. iya, ini tuh. Astaga, bolong beneran kan duit gue. Nah, ini tetap bolong nih. Nah, ini kalau Astaga. Laku nggak sih? Bisa ditukar nggak sih di BI? Bisa kali ya? tetap, Bang, ini bisa digeser-geser, Bang. Tuh. Oh, magnet lagi kayak tadi. Nah, iya kan, mikirnya kan, ini sama aja. Sama aja. Kok zaman dulu sama zaman sekarang apa bedanya gitu kan? Pasti mikirnya, wah ini magnet Magnet lagi. Gitu. Nih, lihat. Ini kalau misalkan nggak mau nih, kita bisa geser ke sini, nih. Terus kita bisa, tuh. Kan mungkin apa bedanya? Magnet lagi. Jangan-jangan ujungnya ada dua juga nih. Nih, kita cabut tuh. Ujungnya nggak ada. Ini bisa dilihat tuh. Ujung-ujungnya satu doang. Dan ujungnya bener-bener satu. Coba, lu bisa cek juga. Jangan-jangan bisa dipotek, coba potek. Bisa nggak? Iya, kagak bisa. Coba aja potek. Gak bisa ya? Coba potek. Potek. Wah, jangan-jangan lu selama ini musuhin dukun karena lu dukun sebenarnya. Bukan. Karena lu pengen supaya lu doang. Bukan dong. Ini tuh. Ini disentil-sentil ujungnya. Lah iya, itu nggak ada apa-apa. Lu dukun kan, Sel? Enggak dong, bukan dong. Ngaku. Dukun apa gue? Buktinya lu jago. Enggak, ini Bisa mah begitu. ya itu memang magician itu lebih sakti dari dukun, Bang. Iya. Oke, terima kasih banyak Keren. Bang Gilang Dirga Sama-sama dong. atas waktunya udah Terima kasih. ngobrol-ngobrol, sharing-sharing juga tadi. Ya kan, jadi bisa mengutarakan edukasi juga tadi kan, diinterogasi di sini. Terima kasih banyak, sukses terus. Sama-sama, sukses selalu, Marcel. Ya. Dan cek juga channel YouTube ya, gue tampilin sini. Instagram ada juga ya, Bang ya? Ada. Ada dong, pasti gue tampilin sini juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Gue akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar.
jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia, dan Gilang Dirga, pesulap Tambun Indonesia. bye-bye, kita pamit undur diri.